Halo teman-teman, gimana kabarnya? Balik lagi nih di kisah Mahabharata. Kita lanjutkan lagi perjalanan spiritual para Pandawa yang masih panjang banget. Setelah dari sungai Kaushiki, mereka jalan terus, gak berhenti-berhenti. Mereka sampai di pertemuan suci antara sungai Gangga yang agung dan lautan luas. Dari sana, mereka lanjut lagi ke sungai Vaitarani di provinsi Kalingga. Perjalanan mereka akhirnya membawa mereka ke sebuah tempat yang megah di kaki pegunungan Mahendra. Nah, disinilah Resi Lomasya, sang pemandu, tiba-tiba berhenti. Dia menatap pegunungan itu dengan tatapan penuh hormat dan berkata kepada para Pandawa, "Dengar baik-baik, di tempat suci ini kita akan mendapat kehormatan besar. Kita akan bertemu dengan salah satu penjelmaan Dewa Wisnu sendiri, yaitu Resi Agung Parashurama." Para Pandawa jelas kaget sekaligus antusias. Mereka disambut oleh seorang murid Parashurama bernama Akritafrana. Setelah dipersilahkan masuk ke ashram, Yudhistira yang selalu sopan langsung bertanya, "Kapan kami bisa bertemu dengan Dewa Parashurama? Kami sangat ingin mendapat berkatnya." Akritafrana tersenyum dan menjawab, "Dewa Parashurama sudah tahu kalian akan datang, tapi beliau punya aturan. Beliau hanya menemui tamu pada hari ke-8 dan ke-14 setiap bulannya. Jadi malam ini kalian istirahat dulu. Kebetulan sekali, besok adalah hari ke-14, jadi kalian bisa bertemu beliau dan menerima berkatnya." Yudhistira yang memang haus akan ilmu dan cerita, gak mau menyanyiakan kesempatan. "Kalau begitu, ceritakanlah pada kami tentang keagungan Dewa Parashurama. Kami sangat ingin tahu kisahnya." Akritafrana pun mengangguk, dan mulailah dia bercerita. "Dahulu kala," kata Akritafrana, "ada seorang raja yang sangat bengis bernama Kartavirya. Dia ini bukan raja biasa. Dia punya 1000 lengan dan kekuatan yang luar biasa besar berkat anugerah dari Resi Dattatriya. Tapi sayangnya, kekuatan sebesar itu malah membuatnya jadi tiran. Dia menyiksa semua makhluk hidup tanpa ampun. Para dewa sampai pusing dan muak melihat kelakuan Kartavirya. Mereka pun mengadu kepada Dewa Wisnu. 'Duhai dewa, Kartavirya ini harus dihentikan. Dia akan menghancurkan bumi. Sekarang gak ada yang bisa melawannya kecuali engkau.' Dewa Wisnu dengan tenang menjawab, 'Tenang saja, aku akan membereskannya. Tapi untuk itu, aku harus lahir ke bumi sebagai manusia.' Nah, di saat yang sama, ada seorang raja bernama Gadih yang punya putri cantik luar biasa bernama Satyawati. Seorang resi Brahmana bernama Ricika, putra dari Resi Agung Brigu, melihat Satyawati dan langsung jatuh cinta. Dia pun memberanikan diri melamar ke Raja Gadih. Tentu saja, Raja Gadih agak ragu mau menikahkan putrinya dengan seorang resi. Untuk mempersulit, dia mengajukan syarat yang hampir mustahil. 'Baiklah, aku terima lamaranmu. Tapi kau harus memberiku 1000 kuda putih yang telinganya berwarna hitam.' Raja Gadih pikir mana mungkin ada kuda aneh seperti itu. Tapi Ricika nggak menyerah. Dia pergi bertapa dan memohon kepada Waruna, dewa air. Dan ajaibnya, Waruna mengabulkan permintaannya. Ricika pun membawa 1000 kuda putih bertelinga hitam itu ke hadapan Raja Gadih. Sang raja pun nggak bisa berkata-kata lagi dan akhirnya menikahkan Satyawati dengan Ricika. Beberapa waktu kemudian, ayah Ricika, Resi Brigu, datang berkunjung. Melihat menantunya, Satyawati, begitu berbakti dan baik hati, Brigu menawarkan sebuah anugerah. Satyawati yang sangat mencintai keluarganya meminta 2 hal. 'Duhai ayah mertua, aku ingin seorang putra, tapi aku juga sedih melihat ayahku yang tak punya pewaris. Tolong berkati aku dan ibuku, agar kami masing-masing punya seorang putra.' Brigu pun setuju. Dia menyiapkan 2 mangkuk ramuan suci, 1 untuk Satyawati dan 1 untuk ibunya. Tapi ibu Satyawati ini punya pikiran licik. Dia berpikir, pasti ramuan untuk anakku ini lebih hebat. Jadi diam-diam, dia menukar ramuan itu. Dia meminum ramuan yang seharusnya untuk Satyawati. Tentu saja, Resi Brigu yang maha tahu langsung menyadari tipu muslihat itu. Dia berkata pada Satyawati, 'Ibumu telah berbuat curang. Akibatnya, putramu akan lahir sebagai Brahmana, tapi dengan jiwa kesatria yang ganas, dan putranya atau saudara laki-lakimu akan lahir sebagai kesatria, tapi dengan jiwa Brahmana yang tenang.' Satyawati menangis memohon, 'Jangan hukum aku karena kesalahan ibuku, ayah. Aku rela jika cucuku nanti yang menjadi kesatria, tapi jangan putraku.' Brigu pun luluh dan berkata, 'Baiklah, kutukan itu akan berlaku pada cucumu.'
Dan benar saja, Satyawati melahirkan seorang putra bernama Jamadagni, seorang resi yang bijaksana. Jamadagni kemudian menikah dengan Renuka dan memiliki 5 orang putra. Yang paling bungsu dari mereka, yang paling kuat dan paling bijaksana adalah Parashurama. Dialah penjelmaan Dewa Wisnu yang ditakdirkan untuk menghancurkan kejahatan. Suatu hari, tragedi terjadi. Istri Jamadagni, Renuka, saat mengambil air di sungai, melihat seorang raja tampan sedang bermain-main dengan para istrinya. Hanya sekejap, hatinya goyah oleh hasrat. Ketika dia pulang, Jamadagni yang bisa membaca pikiran, tahu apa yang terjadi. Dia murka luar biasa. Baginya, pikiran yang tidak suci saja sudah merupakan pengkhianatan besar. Dia memanggil keempat putranya yang lebih tua dan memerintahkan, "Bunuh ibu kalian." Keempatnya terkejut dan menolak. Jamadagni pun mengutuk mereka menjadi batu. Lalu Parashurama datang. Jamadagni memberikan perintah yang sama kepadanya. Parashurama tanpa ragu langsung mematuhi perintah ayahnya. Dengan satu tebasan pakuk, dia memenggal kepala ibunya sendiri. Melihat ketaatan putranya, kemarahan Jamadagni mereda. "Anakku, kau telah melakukan tugas yang paling berat. Mintalah anugerah apapun." Parashurama pun meminta, "Hidupkan kembali ibuku dan buat dia lupa akan kejadian ini. Kembalikan saudara-saudaraku seperti semula. Ampuni dosaku dan berikan aku umur panjang dan kekuatan tak terkalahkan." Jamadagni mengabulkan semuanya. Namun kisah ini belum selesai. Putra-putra Raja Kartavirya yang jahat itu mendengar tentang kehebatan pertapaan Jamadagni. Mereka datang, membunuh Jamadagni saat sedang berdoa dan mencuri sapi sucinya. Ketika Parashurama pulang dan menemukan ayahnya tewas, amarahnya meledak seperti gunung berapi. Api dendam membakar jiwanya. Setelah menyelesaikan upacara pemakaman ayahnya, Parashurama mengambil kapaknya dan bersumpah akan membersihkan bumi dari semua ksatria yang zalim. Dia berburu dan membunuh semua putra Kartavirya. Tapi itu tidak cukup. Dia berkeliling dunia dan sebanyak 21 kali dia memusnahkan generasi ksatria yang dianggapnya jahat. Sampai akhirnya kakeknya sendiri yang menghentikannya. Setelah itu, dia pensiun dan bertapa di pegunungan Mahendra inilah. Setelah Akritafrana selesai bercerita, para Pandawa akhirnya bertemu dengan Parashurama. Setelah menerima berkat, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di Prabhasa, tanah kelahiran kaum Vrishni, kaumnya Krishna dan Balarama. Mendengar sepupu-sepupu mereka datang, Krishna dan Balarama segera menemui mereka. Mereka sangat sedih melihat kondisi para Pandawa. Pakaian compang-camping, tubuh kurus, dan wajah yang lelah. Satyaki, salah satu panglima Vrishni, ikut memanas-manasi. "Benar, kita serang saja Hastinapura sekarang. Kita hancurkan Duryodhana." Tapi Krishna dengan ketenangannya yang khas menenangkan mereka. Dia menatap Yudhistira dan berkata, "Satyaki, Balarama, aku mengerti kemarahan kalian. Tapi Yudhistira tidak akan mau menerima kerajaan yang tidak dia menangkan dengan usahanya sendiri. Dia terikat oleh sumpahnya. Dia, saudara-saudaranya, dan Draupadi tidak akan pernah mengorbankan dharma mereka demi tahta. Percayalah, akan ada saatnya kita menggunakan kekuatan kita. Tapi bukan sekarang. Sekarang, biarkan mereka menyelesaikan perjuangan mereka dalam kebenaran." Kata-kata Krishna menenangkan semua orang. Para Pandawa pun melanjutkan perjalanan ziarah mereka dengan hati yang lebih kuat, tahu bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya. Kira-kira kemana lagi perjalanan mereka akan membawa mereka? Dan pelajaran apa lagi yang akan mereka dapatkan? Kita tunggu di episode selanjutnya ya. Sampai jumpa.